Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala macam nikmatnya. Dari nikmat yang kita rasakan, di antaranya nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat anggota badan yang sampai saat ini masih bisa kita gunakan khusus untuk menunaikan kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Hadirin sidang Jumat, maka tentunya kita layak menundukkan hati kita, hadirkan kesadaran kita bahwasanya senantiasa kita harus meningkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan ucapan, tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita, di antaranya takwa dengan menahan diri dari yang haram dan bersabar dalam keadaan yang menyakitkan. Maka hadirin sidang Jumat, hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang terkadang kita juga lupa, tetapi berat untuk kita jalankan, yakni sabar di dalam keadaan yang menghadapi musibah. Maka itu tidak ada manusia yang hidup tanpa luka. Tidak ada hati yang senantiasa tidak pernah pecah. Dan tidak ada mata yang mata itu tidak pernah basah. Senantiasa kadang kita kuat di hadapan manusia, tetapi ketika dalam kesendirian kita banyak kerapuhan. Kita mampu tersenyum di luar, namun menangis di dalam. Maka Allah menghadirkan karunia-Nya berupa kesabaran. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Di antaranya kita lihat bagaimana kondisi para nabi ketika dalam musibah. Ada yang meninggalkannya. Di antaranya Nabi Ayub alaihissalam mengalami musibah atau penyakit. Di antaranya ditinggalkan oleh istri-istrinya. Senantiasa juga ditinggalkan oleh hartanya.
semuanya ludes karena sebuah musibah. Namun tetaplah selama 18 tahun lamanya Nabi Ayub alaihissalam mampu bersabar. Terkadang kita mengalami sakit hanya beberapa hari, mengalami kehilangan yang tidak seberapa. Katakanlah, kalau misalnya kita kehilangan harta kita, tidak semua harta kita hilang. Ataupun ketika kita sedang sakit, hanyalah beberapa bagian tubuh saja yang sakit. Tetapi yang dialami oleh para nabi adalah bagaimana begitu lamanya musibah menghampiri mereka. Namun kita tidak seberapa, tetapi berat buat kita untuk bersabar. Ketahuilah, maka kesabaran itu separuh daripada keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sabru nisful iman." Sabar itu adalah separuh dari keimanan. Riwayat Abu Nuaim. Apa maksudnya? yakni setengah dari kekuatan iman kita terletak pada kemampuan kita menahan diri dari kemungkaran ketika hidup terkadang tidak berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan. Dan justru dunia ini adalah tempat kita untuk menerima berbagai ujian. Allah juga mengatakan, "Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sungguh kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami itu milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam Al-Baqarah 155 sampai 157, tentunya kita lihat bagaimana lafaz walanabluwannakum. Apa itu? yakni pasti kami akan menguji kamu. Artinya musibah itu bukanlah Allah itu sedang membenci, tetapi Allah memilih siapa yang paling bersabar, siapa yang pantang menyerah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan seorang mukmin. Masalul mu'mini kamasalil zar'i. Perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman, yakni la tazalu ar-rihu tamilhu wa la yazalu mu'minu yusibuhu al-bala'u, yang selalu terkadang ditiupkan angin tanaman itu hingga condong ke sana kemari. Demikian pula seorang mukmin yang senantiasa ditimpa ujian. Riwayat Bukhari dan Muslim.
maka tentunya mukmin itu bukan mukmin yang tidak diuji, tetapi yang tetap berdiri walau berkali-kali diterpa. Sebagaimana bambu yang dia itu melengkung kalau angin itu datang, tetapi bambu itu tidak patah. Itulah hati orang yang beriman. Bisa jadi boleh menangis, boleh bersedih, tapi dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya senantiasa kuatkan keimanan kita, kuatkan kesabaran kita, lembutkanlah hati dan jiwa kita, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang diliputi rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Berkholi walakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Terkadang kita pula kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bisa jadi teman kita, bisa jadi di dalam keluarga kita, atau harta yang kita cintai pula. Kadang kita juga kehilangan harapan. Hari ini kita bisa tertawa, tetapi bisa jadi besok atau lusa kita bisa menangis. Dan kita bisa sehat, tetapi kita nanti bisa dalam keadaan sakit atau terbaring. Maka tak ada yang abadi. Tentunya semua akan pergi. Maka diantaranya, disinilah Allah senantiasa menilai kesabaran kita. Nabi juga bersabda, inna asobathu sarra'u syakar wa in asobathu darra'u sabar. Sesungguhnya ketika mendapatkan kesenangan ia bersyukur, tetapi jika mendapat kesulitan ia bersabar. Itulah rahasia seorang mukmin. Di dalam keadaan apapun dia berusaha tenang dan berusaha menang. Tentunya janganlah kita senantiasa mengatakan merasa sendirian. Ketika hati terasa berat, jangan putus asa. Kita senantiasa tundukkan hati beribadah kepada Allah. Senantiasa meluangkan waktu kita untuk terus-menerus kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di waktu-waktu ijabah, di waktu-waktu yang senantiasa Allah turunkan rahmatnya. Jangan sampai kita lengah dari ketaatan kita, dan jangan sampai ujian membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus merenungkan bahwasanya senantiasa sabar itu adalah tanda kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang hal itu berat, tetapi kesabaran itu bukanlah tanda kekalahan. Yang tentunya akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan kemenangan pada waktu yang telah tiba. Allah memberikannya kepada kita. Maka senantiasa semoga Allah memberikan kekuatan iman dan hidayahnya agar kita terus bersabar dan terus kembali kepada Allah hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.